warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, sepertinya belum semangat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, setuju atau tidak? Bapak Ibu boleh memberikan pendapatnya ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak, Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju. Ya. Ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Itu benar-benar setuju. Baik, selanjutnya. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Dari beberapa ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya? Belum. Baiklah, sama-sama kita akan bahas. Di sini ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar bisa sama-sama kita amati ya Bapak Ibu. Di sana ada teori kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa kita lanjut Bu? Lanjut. Ya. Di sini ada kelanjutannya, makna kata disiplin. Ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid hal itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri segala hak dan kewajiban. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sini masih tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Makna nilai-nilai kebajikan. Tidak apa Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin sambil menulis atau ini bisa menjadi tambahan atau wawasan kita semua ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol,
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ada yang bisa memahami bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan? Ada yang bisa membantu atau menjelaskan mengenai setiap perbuatan memiliki satu tujuan? Bagaimana? Kalau Bu Eka bisa membantu? Atau Bu Eli? Intinya setiap perbuatan itu memiliki suatu arahan atau tujuan yang ingin dicapai. Ya, benar sekali Bu Eli, terima kasih. Di sini menurut Dian tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Di sini masih yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 perilaku manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut. Baiklah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa sayang yang diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Apakah itu benar Bapak Ibu? Yang Ibu Bapak Ibu rasakan? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apalagi yang namanya kasih sayang dan rasa saling diterima. Tak kenal maka tak sayang. Kita lanjut lagi. Ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama, motivasi. Di motivasi itu ada yang namanya identitas gagal, kontrol dari luar. Yang pertama, menghindari hukuman. Di sini menjenguk, menyakiti atau menyindir. Penghukum. Di sini identitas gagal dari kontrol dari luar yaitu penghukum. Sering sekali Bapak Ibu kita tidak sadar kalau kita menjadi seorang penghukum. Yang dikatakan penghukum, kita sering menyakiti, menyindir peserta didik. Itu yang kalau yang guru perbuat itu termasuk penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, yaitu kita berceramah mengatakan seharusnya atau ibu kecewa seperti ini ya Bapak Ibu. Seandainya anak itu melakukan kesalahan. Nah, kalau kita itu ada di posisi mana? Apakah kita sebagai posisi penghukum atau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah? Kalau dikatakan penghukum itu, sebagai contoh, seorang anak didik kita melakukan kesalahan, kita tanpa basa-basi langsung menghukum anak tersebut tanpa mendengar alasannya. Itu termasuk kita posisi penghukum. Tapi kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kata-kata itu membuat anak didik itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah tanpa kita harus memberikan hukuman. Kemudian di sini ada lagi yang namanya identitas berhasil atau sukses. Di sini posisi kontrol kita ada yang namanya sebagai teman. Sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Seringkali kita mengajak anak didik kita itu berkomunikasi ketika mereka ada salah. Kita tidak buru-buru memarahnya atau menghukumnya, tetapi kita berbicara dengan anak kita seperti seolah-olah seorang teman yang mengarahkan dia ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Kemudian pemantau. Pemantau itu di sini ada peraturan.
peraturan yang apa saja yang akan kita pantau kepada anak didik kita, yaitu menyesuaikan diri dan kita mengawasi anak didik kita agar mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang berarah ke positif. Kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu kontrol diri. Manajer itu artinya apa Bapak Ibu? Seorang pemimpin, ya benar sekali Bu Supriyati. Bisa kita lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, ya luar biasa. Di sini manajer itu kita sebagai pemimpin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, begini ya Bapak Ibu maksudnya. Di sini kita menguatkan anak didik kita ya, bahwa kita sudah tahu bahwa anak itu bersalah. Dan di sini kita menguatkan anak didik kita itu untuk menyadari kesalahannya itu. Apa yang kamu yakini atau apa tindakan selanjutnya yang bisa membuat kamu berubah? Apakah dia tidak mengulangi perbuatannya lagi atau merubah cara-cara dia ke arah yang lebih baik? Di sini murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Kemudian bagaimana cara yang bisa memperbaiki keadaannya, terus kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Masih semangat, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol institusi. Sekarang Bapak Ibu, saya akan menayangkan video ilustrasi tentang seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Mari kita sama-sama kita lihat. Bisa dilihat jelas? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Dari yang apa kita lihat tadi, apa yang bisa kita ambil? Coba Bu Nurlela boleh memberi tanggapan? Saya akan memberi tanggapan terhadap video tadi. Itu si gurunya bertanya ke siswa, si gurunya memberi hukuman kepada siswa tanpa terlebih dahulu menanyakan alasan kenapa dia terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Nurlela, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya benar sekali. Guru itu posisinya sebagai seorang penghukum, di mana guru tersebut tidak mendengar alasan apapun dari anak didik kita, tapi langsung menghukum. Di sana ada poinnya, yaitu nada suara ibu itu tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Apa yang akan terjadi pada murid? Dampaknya pada murid. Ya Bapak Ibu, bisa menjawab Bu Susriyanti? Yang jelas bagi siswa itu trauma mental. Kemudian ya kalau seandainya kita beritahu dulu apa alasan mereka terlambat, itu sudah tentu tidak akan terjadi demikian. Ini guru ini terlalu otoriter. Ya, mentang-mentang dia jadi guru, sekendak wae macam itu guru. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu.
benar sekali. Apalagi ada yang lagi ingin menambahkan? Dampaknya pada murid. Kalau kita sering langsung marah, ya boleh Bu Eli? Saya ulangi lagi Bu Widya. Akibat dari siswa tersebut akan menjadi marah dan mendendam, ya, karena dia tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan, sehingga walaupun di depan gurunya dia tidak memberikan alasan, tetapi di dalam hatinya akan terbentuk jiwa pendendam, kemudian juga mungkin akan lebih fatal lagi akibatnya kalau dia merasa disalahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya benar sekali. Sangat besar dampaknya kalau kita di saat itu, pada saat itu posisi kita sebagai penghukum, di mana kemungkinan murid akan marah kepada kita. Murid juga akan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sering sekali kita terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Berarti kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak didik kita. Mengapa? Mungkin ada sebab atau akibat dari kita sebagai seorang guru pada posisi itu bagaimana dengan siswa? Ya, kita lanjut ya. Di sini tadi posisi menghukum, ini ada di videonya lagi Bapak Ibu. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Di sini tadi posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini bagaimana menurut Bapak Ibu sikap guru tersebut menghadapi anaknya yang terlambat lagi? Boleh dijawab Bu Tril? Posisi Bapak Ibu di sana menghadapi murid. Posisinya suara guru tadi lebih lembut dari yang pertama dan siswa tuh merasa lebih bersalah. Ya, benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, di situ ada pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Di sini pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah menerapkan posisi pembuat rasa bersalah? Ya, tentu sekali. Sudah pernah ya Bapak Ibu, luar biasa. Semangat dulu, ayo tepuk tangan lagi. Di sini apa Bapak Ibu dampak bagi murid jika kita membuat atau menerapkan posisi pembuat rasa bersalah? Coba Ibu siapa ya yang belum? Ya boleh Bu Suroida, silakan. Dampaknya bagi anak tadi karena sudah berkali-kali meminta maaf, akhirnya membuat guru tadi sadar bahwa tersebut mau maju untuk memotivasi diri anak tadi.
Terima kasih Guru Roy. Tepuk tangan dulu. Benar sekali. Dampak pada murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Di sini banyak sekali ya posisi-posisi kita yang dihadapkan sebagai seorang pendidik ini. Sekarang bisa kita lanjut. Kita lihat lagi videonya. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, di sini posisi kontrol sebagai teman. Ya Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu. Naren, Ini Bapak Ibu, sambil saya jelaskan. Pagi Bu. Posisi kontrol sebagai teman ini bahwasanya kita bisa jadi guru juga bisa sebagai teman untuk anak didik kita. Bagaimana cara kita membujuk anak didik kita, mengajaknya berbicara dari hati ke hati supaya anak didik itu tidak merasa apa Bapak Ibu? Tidak merasa bersalah. Memang pada posisi itu dia salah, tapi kita tidak menyudutkannya. Di sini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman ini dampaknya juga sangat baik untuk peserta didik kita. Bisa kita putar dulu yang di sebelumnya. Ini sudah masuk ke posisi kita harus masuk sekolah dulu ya Bu. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pak, Kenapa kita harus masuk sekolah? Naren! Nah, di sini posisi teman. Ini ada-ada saja. Ini sudah kita lihat tadi ya. Nah, posisi teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di sini berarti ada dampaknya positif atau negatif. Kemudian di sini dampak pada peserta didik, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi tidak selamanya bahwa posisi teman itu baik untuk anak didik kita. Ini ada lagi videonya posisi
monitor. Mari sama-sama kita lihat videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Ya, di sini adalah posisi pemantau. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan, Bu Eka Marita. Terima kasih. Jadi sebagai pemantau, guru tadi memantau dan mengawasi, kemudian guru juga bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Jadi di posisi ini sangat sangat berharga dan penting sekali bagi murid, sehingga tadi dampaknya murid bisa memahami konsekuensi yang akan diterimanya, ya. Karena dia sudah melanggar dari aturan yang ada di sekolah. Itu di posisi pemantau, saya rasa itu sangat bagus untuk dijadikan yang ke siswa. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Eka. Luar biasa ya, Bapak Ibu ini semuanya guru yang hebat dan guru yang luar biasa. Ya benar sekali, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu. Di sini sudah kita bahas beberapa posisi kontrol pada guru. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Posisi manajer. Di sini semuanya Naren ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, di sini kita sebagai seorang pemimpin. Dari video yang kita lihat tadi, apa yang bisa kita ambil? Bagaimana? Bu Aprilia bisa membantu ya? Silakan Bu. Dari video itu kita membuat siswa mempertanggungjawabkan apa yang akan diperbuatnya atau memimpin dirinya sendiri, seperti bagaimana dia harus mengatasi masalahnya dalam keterlambatan masuk ke sekolah, kayak dia ya. Jadi dia harus meminta alarm lebih awal atau meminta seseorang untuk mengingatkannya untuk meminta alarm agar dia tidak kesiangan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menambahkan? 2 orang lagi ya. Posisi manajer. Boleh Bu Susriati untuk menambahkan lagi? Baiklah, bagi siswa itu dia merasa punya tanggung jawab, dan dengan tindakannya tidak bangunkan dengan ibunya dan kakaknya, mungkin juga dia bisa tidurnya lebih cepat, lebih awal dari yang biasa. Dengan adanya demikian, insya Allah siswa itu melakukan kesalahan, tapi dia punya tanggung jawab yang kuat. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, di sini ada Bu Nurlela yang menambahkan lagi. Silakan Bu. Baik, setelah saya saksikan video itu, di situ siswa bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan bisa membuat solusi bagi dirinya sendiri atas keterlambatannya setiap pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Nurlela. Ya, benar sekali ya. Posisi manajer sini posisi terakhir, yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentunya tidak lupa dengan bimbingan guru. Ya, di sini kita sudah ada berapa posisi kontrol yang kita lihat Bapak Ibu? Ada? 5. Ya, benar sekali, sudah ada 5 posisi kontrol. Sekarang saya tanya ya Pak Ibu, Ibu Bapak sekalian termasuk posisi kontrol yang mana? Ayo, apakah seorang penghukum? Posisi teman, kemudian ada posisi apa lagi? Pemantau, manajer, apa-apa. Kita kan tadi hanya sekilas ya melihatnya, nanti kita akan ulang lagi. Kita bahas secara singkat lagi nanti. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Di sini juga seringkali kita kalau memulai pelajaran kepada anak didik kita, apakah Bapak Ibu sering membuat kesepakatan kepada anak didik kita? Ya, sebelum mulai ya, selalu ya. Di sini juga Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kita lakukan bukan dari kita, tapi bertanya dengan anak didik. Bahwa kita bertanya bagaimana nak, kesepakatan apa yang akan kita buat sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Nah, di sini juga termasuk yang namanya restitusi. Segitiga restitusi ya. Nanti kita akan bahas. Lanjut Ibu Aprilia. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang saya bahas tadi, bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut Goset 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, seseorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, benar sekali. Keyakinan kelas ini memang sering sekali ya Bapak Ibu, perlu sekali kita lakukan di setiap pembelajaran kita.
Karena kalau mereka sendiri yang membuat keyakinan tersebut, mereka akan sadar bahwa mereka tidak boleh melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya, lanjut Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ayo Bapak Ibu, ada yang kita bantu. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ada yang bisa bantu menjawab? Mengapa ya? Yuk, mengapa kita keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan biasanya kita sering melakukan peraturan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas yang kita gunakan? Boleh Bu Eli? Silakan. Mengapa tidak melaksanakan peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas itu lebih diprioritaskan untuk siswa itu? Karena menurut saya lebih dari tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi termotivasi untuk menjalankan disiplin sebagai siswa, juga untuk mengikuti peraturan tata sekolah tanpa dipaksa. Ya, seperti itu Bu Widya. Ya, luar biasa sekali Bu Eli. Terima kasih ya, pas. Luar biasa. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Penekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, kalau kita menekankan keyakinan itu, mereka akan termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jangankan anak didik, kita juga sedang sekarang memiliki keyakinan. Apapun yang kita yakini bahwa itulah yang akan dilakukan atau terjadi, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bukan berarti peraturan itu tidak boleh digunakan, tapi lebih ke keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kita sering sekali membuat peraturan, tetapi peserta didik itu tidak memahami apa peraturan tersebut, sehingga mereka sering melanggar peraturan itu karena mereka menganggap itu peraturan yang tidak mereka yakini. Ya, luar biasa Bu Trio, terima kasih. Ya, di sini ada lagi selanjutnya. Keyakinan kelas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Selalu bersikap positif. Positif itu berarti sesuatu yang sikapnya baik. Ya, namanya positif itu baik ya. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Sering sekali keyakinan kelas ini kita harus tanamkan bahwa kita harus percaya dan menghormati orang lain, serta kita harus menjaga barang miliknya tersendiri. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Maksudnya berkomitmen ini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Berkomitmen, coba Bu Trio, bantu Bu Trio. Yuk, berkomitmen Bu Trio terhadap setiap tugas. Komitmen itu berarti konsisten ya. Konsisten terhadap setiap tugas yang dilakukan, dikerjakan ya. Kemudian senantiasa membantu. Ya, kita harus senantiasa membantu. Di sini istilah membantu ini kita harus saling tolong menolong. Benar sekali. Bapak Ibu ini luar biasa ya. Ayo tepuk tangan lagi biar tidak mengantuk dan semangat. Lanjut. Di sini ada pertanyaan reflektif. Bisa Bapak Ibu pahami dulu ya.
Sebelum saya membacakannya, ayo kita sama-sama lihat dulu pertanyaan reflektif. Bisa dilihat dengan jelas Bapak Ibu? Pertanyaannya bisa dibaca dengan jelas? Nanti saya akan perjelas lagi. Ya, di sini ada Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam dari diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, kalau sini Pak siapa guru matematika? Pak Kasa ya. Kalau di sini Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di kelas memegang ujung hidungnya. Di sini pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap Irfan dan mengapa? Tidak ya, kalau tidak mengapa Bapak Ibu? Ya, Bu Eli? Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno guru matematika tersebut. Ketika dia membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan, ya, kemudian juga dia sekaligus beliau itu memberikan suatu bentuk hukuman langsung ya terhadap siswanya itu, si Irfan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan Bu Eli, ya benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh kalau Bu Nurlela. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Jika Bu Nurlela setuju atau tidak setuju, mengapa Bu? Menurut saya tidak setuju karena itu akan berdampak kepada diri siswa. Siswa akan merasa malu dan mungkin juga akan minder gitu karena ditertawakan oleh teman satu kelas. Luar biasa ya, tepuk tangan lagi. Benar sekali Bapak Ibu bahwa kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Tindakan Pak Seno itu sangat berdampak kepada diri siswa tersebut. Dia merasa dipermalukan terhadap teman-teman di kelasnya. Padahal ada tindakan lain yang bisa dilakukan Pak Irfan, tidak dengan membiarkan Irfan dipermalukan di depan teman-temannya. Di sini ada pertanyaan kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Anda, tindakan Pak Seno ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang ingin membantu menjawab? Bu Aprilia mungkin? Ya. Menurut saya tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman kepada Irfan karena Irfan dianggap tidak menguasai dan tidak fokus dalam belajar matematika. Ya, benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, sangat antusias ya Bapak Ibu, sangat semangat sekali. Di sini memang banyak sekali pembelajaran bisa kita ambil dari kasus Pak Seno dengan Irfan ini.
karena di sini Pak Seno ini membiarkan teman-teman Irfan mentertawakannya dan tergagap malu luar biasa. Dan Pak Seno itu menurutnya memberikan tindakan seorang penghukum. Dia tidak memberikan kesempatan untuk Irfan, bahkan langsung menghukumnya dengan cara mempermalukannya di depan teman-temannya. Kita lanjut ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widyawati telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kami tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Di sini yang dimaksud dengan budaya positif tentunya kita sebagai guru itu harus memandang sesuatu itu yang dengan nilai positif, maksudnya terhadap peserta didik kita. Jadi kita tahu bahwa di sekolah kita peserta didik kita terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik itu pendidikan orang tua, kemudian ekonomi, kemudian status sosial di masyarakat. Tentunya ini yang harus kita sadari bahwa di sekolah kita memang terdapat perbedaan-perbedaan dari berbagai hal. Oleh karena itu, kita selaku guru harus tetap memandang itu sebagai aset yang positif. Sebagai contoh, misalnya anak kita itu sering terlambat. Nah, tentunya kita tidak serta-merta atau secara ujuk-ujuk gitu melakukan hukuman yang tentunya tanpa melihat atau menganalisa dulu apa latar belakang dari keterlambatan anak tersebut. Mungkin ada anak-anak kita yang berada dari latar belakang ekonomi yang memadai, ilmu yang bagus, tentunya itu sangat mendukung kebijakan pendidikan di sekolah kita. Namun di satu sisi ada anak yang dari latar belakang ekonomi yang lemah, kemudian harus sebelum sekolah mungkin harus suatu saat menyelesaikan pekerjaan orang tuanya, mengasuh atau seperti apa. Nah, itu harus kita pandang hal-hal seperti itu sebagai hal yang positif. Di samping memang satu sisi anak itu melakukan kesalahan, tapi di sisi lain dan dia melaksanakan tugas sebagai permintaan dari orang tua itu suatu hal. Jadi sisi positifnya tidak semua anak itu bisa melakukan atau punya kesempatan melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh anak tersebut, misalnya apakah itu memperbaiki diri, apakah mengasuh hatinya dan sebagainya. Itu kita harus kesana walaupun yang namanya pelanggaran tentunya sesuai dengan kata tertib sekolah harus diberikan sanksi. Itu sanksinya tetap sanksi yang edukatif. Itu salah satu contohnya, dan banyak hal-hal yang lain tentunya yang harus kita perhatikan sesuai dengan kita tentunya punya profesi seorang guru, bagaimana kita menetapkan kemampuan pedagogi kita, kemampuan sosial kita, kemampuan material, kemampuan penguasaan materi kita, misalnya harus kita aplikasikan dalam menanggapi berbagai perlakuan sosial yang ada di sekolah kita. Barangkali cukup ya, besok menit itu sampai saya untuk merespon atau menanyakan kepada kita semua bagaimana membuat sesuatu itu menjadi positif atau positif mungkin, sehingga tentunya kalau itu akan berupa hukuman atau sanksi kepada anak-anak kita tidak akan
menyimpang dari sanksi edukatif apalagi sampai ke sanksi fisik. Sanksi fisik tentunya bisa kita hindari. Di samping akan berakibat fatal pada psikologis anak, juga tentunya ya kita sudah menyimpang dari undang-undang etika sebagai itu. Barangkali saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Luar biasa, terima ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pengarahannya dan sambutannya Bapak Kepala Sekolah kita Pak Warsono SPD. Luar biasa ya Bapak Ibu, sangat luar biasa. Ya, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, lanjut. Di sini ada apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau konsekuensi tadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya membentuk bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi juga biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa monitor murid. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Di sini bisa kita lihat. Bapak Ibu bisa kita perhatikan ya di sini yang mana yang namanya hukuman dan yang mana namanya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Ya, benar sekali hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Ya, benar sekali hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Luar biasa ya. Ini kita sudah bisa membedakan yang mana hukuman atau konsekuensi. Benar sekali jawaban Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, tadi sudah saya bahas sedikit ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian segi 3 restitusi adalah suatu proses dialog ya, yang mana pada proses dialog itu yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yang namanya segi 3 restitusi Bapak Ibu. Bisa lihat ya, ada segitiga. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Tadi sudah saya bahas seperti secara singkat ya. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita menstabilkan identitas peserta didik guru. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, di sini ada 3 langkah ya, 3 langkah teori kontrol. Pertama menstabilkan, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan. Maksudnya di sini menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi itu semua masalah itu pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan itu kita semua memiliki motivasi untuk anak didik. Setelah anak didik itu kita panggil, kita stabilkan, kemudian kita tanyai alasan atau penyebab yang mereka lakukan itu mengapa, dan kemudian kita menanyakan keyakinan atau dan memberikan motivasi ke depannya supaya kita tahu apa yang bakal mereka lakukan ke depannya setelah mereka melakukan kesalahan. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bu. Di sini ya. Kita bahas secara singkat lagi dikit saja ya tentang restitusi tadi. Di sini seandainya anak kita bernama Melan. Melan itu seandainya terlambat ya, terlambat seperti yang kita lihat tadi, seperti pada posisi kontrol tadi ya. Melan itu terlambat. Kita panggil si Melan tersebut, dan kita panggil, kita melakukan pendekatan. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas Melan tadi, yang namanya itu saya berikan contoh ya, seandainya ini Ibu Aprilia ini sebagai Melan. Saya bertanya kepada Ibu Aprilia, Melan, kamu adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi, tapi akhir-akhir ini mengapa kamu sering terlambat? Nah, di sini yang namanya menstabilkan identitas. Anak itu kita puji dahulu. Kita puji dahulu, baru kita tuju kepada permasalahannya. Setelah kita tanya mengapa dia terlambat. Kita tidak boleh langsung menghukum si Melan ini. Hai Melan, kamu terlambat, kamu dihukum. Tidak, kita tanya dulu alasan Melan itu mengapa. Nah, kemudian sebelum memulai pelajaran atau kegiatan di kelas, kita selalu memberikan keyakinan atau kesepakatan kepada anak didik kita. Setelah Melan itu memberikan alasan, kemudian kita tanya di sana, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar Melan? Kamu kan terlambat Melan, jadi kesepakatan apa yang kamu langgar? Berarti kesepakatan disiplin dan saling menghargai. Kalau kita tidak disiplin, berarti sama saja kita tidak menghargai orang lain dan peraturan yang ada, dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Di sana, selain kita menanyakan alasannya, kita juga membuat Melan itu sadar atas kesalahannya, dan kita tanya dan memberikan motivasi kepada Melan bagaimana ke depannya supaya Melan bisa berubah dan memperbaiki setiap kesalahannya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tidak terasa ya Bapak Ibu, materi kita sudah cukup ya di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Tepuk tangan dulu.
Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Untuk sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita melambaikan hamdalah. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Sebelum saya menutup acara ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata salah yang disengaja maupun tidak sengaja yang menyinggung Bapak Ibu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.